Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifra Azura dengan NIM A1A325084. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah globalisasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau membahas pada bagian bab 7 mengenai lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Masalah lingkungan hidup mungkin dianggap sebagai masalah lokal. Jika ada hutan gundul di satu daerah, itu urusan daerah tersebut. Tetapi di era globalisasi, isu lingkungan telah melintasi batas negara atau transboundary. Polusi di satu negara bisa menyebabkan hujan asam di negara tetangga. Kerusakan hutan di Indonesia dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia dalam bentuk pemanasan global. Isu ini telah bergeser dari sekedar masalah sains menjadi perdebatan politik dan ekonomi yang sangat sengit antara negara maju dan negara berkembang. Masalah lingkungan utama yang kita hadapi saat ini mulai dari pencemaran air, udara, hingga deforestasi besar-besaran. Namun tantangan terbesarnya ada pada politik internasional. Ada perbedaan sudut pandang yang tajam. Negara maju yang sudah kaya karena industrialisasi di masa lalu kini menuntut semua negara untuk menjaga lingkungan. Sementara itu negara berkembang merasa punya hak untuk membangun ekonominya. Mereka bertanya, mengapa saat ini kami membangun industri, kami dilarang demi lingkungan, padahal kalian dulu menjadi kaya dengan cara merusak lingkungan. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang sering membuat kesepakatan internasional menjadi buntu. Mengenal the tragedy of the commons. Ada satu konsep yang menarik pada bab ini, yaitu the tragedy of the commons. Bayangkan sebuah sumber daya yang dimiliki bersama, seperti laut atau atmosfer. Karena tidak ada pemilik tunggal, setiap negara berlomba-lomba mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya ada overfishing di laut lepas. Setiap negara ingin menangkap ikan sebanyak mungkin. Jika semua orang berpikir demikian tanpa ada regulasi yang mengikat, maka sumber daya tersebut akan habis dan semua orang akan rugi. Atmosfer kita pun sama. Setiap negara membuang karbon ke sana, tetapi tidak ada yang merasa bertanggung jawab penuh untuk membersihkannya. Inilah alasan mengapa kita membutuhkan hukum internasional yang kuat dan mekanisme pengawasan yang tegas, bukan sekedar kesepakatan sukarela. Bicara tentang kerusakan lingkungan tidak bisa dilepas dari isu energi, karena sebagian besar emisi gas rumah kaca berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dunia saat ini sedang menghadapi krisis ganda. Di satu sisi, kebutuhan energi terus meroket karena populasi bertambah. Di sisi lain, energi fosil semakin langka dan merusak bumi. Di Indonesia sendiri, kita mulai merasakan dampaknya. Produksi minyak kita menurun, sementara konsumsi terus naik, sehingga kita sangat bergantung pada impor. Solusinya adalah transisi energi menuju energi terbarukan seperti panas bumi, surya, dan angin. Indonesia punya potensi panas bumi yang luar biasa, tetapi tantangannya tetap pada teknologi dan pendanaan. Kita harus beralih bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi demi ketahanan energi nasional kita di masa depan. Dampak nyata pemanasan global di Indonesia. Sekarang, mari kita bicara tentang pemanasan global. Ini bukan lagi sekedar teori di buku teks, dampaknya sudah ada di depan mata kita. Seperti di Jakarta Utara, ada terjadinya banjir rob terjadi lebih sering karena permukaan air laut naik. Di Jawa Tengah, para petani kebingungan menentukan waktu tanam karena musim tidak menentu. Bahkan dari sisi kesehatan, penyakit seperti DBD lebih cepat menyebar karena suhu yang hangat mempercepat siklus hidup nyamuk. Data dari BMKG menunjukkan bahwa anomali cuaca seperti El Nino dan La Nina kini terjadi lebih ekstrim. Secara ekonomi, jika gagal panen terjadi terus-menerus, ketahanan pangan kita akan terancam. Ini membuktikan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan kita. Lalu, apa yang dilakukan dunia? Ada banyak upaya di tingkat nasional, mulai dari pemberian intensif untuk teknologi hingga perlindungan hutan. Di tingkat global, salah satu tonggak sejarah penting adalah Bali Roadmap tahun 2007.
Pertemuan di Bali ini menjadi momentum krusial bagi dunia untuk menyepakati langkah-langkah konkret dalam memerangi perubahan iklim. Bali Roadmap menekankan 4 pilar utama. Yang pertama ada mitigasi atau pengurangan emisi, yang kedua ada adaptasi, cara kita bertahan dari dampak iklim, dan yang ketiga ada teknologi. Dan yang paling penting adalah pendanaan. Bali Roadmap membuka jalan bagi perundingan-perundingan iklim selanjutnya seperti Paris Agreement. Sebagai penutup, isu lingkungan dan energi adalah cermin dari keegoisan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Globalisasi telah membawa kita pada krisis ini. Namun, globalisasi juga harus membawa kita pada solusi kolektif. Kita harus sadar bahwa setiap kebijakan politik yang diambil pada saat ini akan menentukan apakah bumi masih layak huni di masa depan. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan perilaku ramah lingkungan seperti terus mengawal kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Terima kasih telah menyimak penjelasan panjang ini. Mari kita jaga bumi karena kita tidak punya planet cadangan. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.